Ya, bagi kami soal ada tidaknya kekerasan seksual itu sebetulnya dalam rekomendasi kami sarankan untuk sebelum persidangan ya. Karena kita khawatir nanti kesaksian itu lebih banyak datang dari klaster keluarga FS dan Ibu Putri. Itu yang kita sarankan sejak awal. Dan yang kedua bahwa tidak adanya kekerasan seksual itu tidak mengurangi derajat kesalahan dari saudara FS yang telah melakukan extrajudicial killing, kemudian dilengkapi lagi dengan obstruction of justice itu. Jadi itu hanya right to truth bagi Ibu Putri maupun kepada saudara almarhum. Karena itu penting juga dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah sekarang berkaitan dengan perencanaan, saya kira yang juga jadi titik penting itu adalah soal apa sebetulnya isi telepon dari Ibu Putri kepada suaminya pada malam hari ya, atas saran saudara Kuat Ma'ruf itu. Apakah benar hanya mengatakan telah terjadi satu peristiwa di mana saudara almarhum Joshua ini melakukan tindakan yang kurang ajar, katanya begitu, atau dia menjelaskan lebih lengkap. Kenapa? Karena tiba-tiba mereka memutuskan besok paginya pulang, sekitar jam 8 lewat gitu ya. Dan kemudian Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal yang sebetulnya sudah diputuskan untuk bertugas di Magelang, itu juga diminta untuk ikut pulang ke Jakarta. Nah, yang juga ada satu keunikan adalah, saya nggak yakin tuh kebetulan ya, tetapi kira-kira 2-3 menit sebelum Ibu Putri sampai di rumah Saguling, saudara FS sudah sampai di rumah lebih duluan. Padahal dia kan seharusnya masih bekerja, karena itu masih jam 3 lewat, dengan alasan katanya mau main badminton. Kemudian juga setelah pertemuan, dia meminta keterangan dari istrinya, dijelaskan secara persis seperti apa yang terjadi di Magelang. Dia marah, dia nangis, kemudian dia memerintahkan staf-stafnya itu untuk mempersiapkan ya tadi katakanlah penembakan terhadap Joshua. Ini juga satu pertanyaan yang harus dijawab di dalam persidangan. Apakah benar isoman itu memang benar-benar direncanakan untuk berangkat ke Duren 3? Karena saudara FS pernah kena COVID, dia tidak diisoman di Duren 3. Dan kami juga dalam penyelidikan kami mendapatkan informasi rumah Duren 3 itu sebetulnya tidak lazim mereka tinggali. Ya, lebih banyak itu jadi tempat penyimpanan barang, terutama pakaian-pakaian dari keluarga FS dan anak-anaknya itu. Jadi kenapa mereka harus ke situ? Dan kenapa juga Ricky serta Kuat Ma'ruf yang semestinya harus kembali segera ke Magelang, tetapi kemudian juga ikut ke Duren 3? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, tidak semata-mata bergantung kepada keterangan demi keterangan, tapi saya katakan tadi alat bukti lain yang bisa membuktikan apakah memang pembunuhan terhadap saudara Joshua ini betul-betul direncanakan untuk memperkuat pembuktian terhadap pasal 340 itu. Kalau enggak, nanti ini bisa jadi seperti yang banyak juga digambarkan oleh para pengamat, seolah-olah FS ini marah, kemudian dari marah itu dia kemudian melakukan pembunuhan yang terjadi hanya sekitar 45 menit ya, dari diceritakan di lantai 3 rumah Saguling, kemudian terjadi eksekusi di Duren 3 itu. Tapi saya kira hakim atau jaksa harus membuktikan juga apakah dalam pembicaraan malam sebelumnya, 7 malam itu, memang saudara FS sudah tahu peristiwa yang sesungguhnya sebagaimana yang diceritakan oleh istrinya itu. Kalau sudah tahu, maka ada kemungkinan bahwa memang dia sudah punya rencana untuk melakukan satu tindakan. Karena itu dia mungkin saja memerintahkan istrinya untuk segera kembali ke Jakarta, dan Ricky serta Kuat Ma'ruf yang tadinya diputuskan untuk tetap berada di Magelang, tiba-tiba juga harus berangkat kembali ke Jakarta dan kemudian juga menuju Duren 3. Padahal semestinya mereka harus kembali ke Magelang segera, karena tugas mereka adalah mengurusi 2 anak FS dan Putri yang sekarang sedang bersekolah di Taruna Nusantara.